Strawberry itu. Alpukatnya? Ini muter balik berarti ya? Bener. Nah, turun. Nih. Selamat siang teman-teman. Ini sekarang jam sudah menunjukkan pukul 16, sorry jamnya kecepatan. 12:17 sekarang berarti. Nah, ini kita lagi turun dari Ciwidey. Sebenarnya tadi Ciwidey di belakang ya. Kita sekarang sudah ada di Jalan Provinsi Pasir Jambu. Nah, Pasir Jambu. Tadi kita nginepnya di Pasir Jambu. Ciwidey-nya udah kemarin. Bensin indikatornya masih full. Lagi beli strawberry dan alpukat juga. Lalu kita berangkat turun cus langsung dengan nih spill dikit ya. Aku memang sekarang lagi mendevelop suatu produk, yaitu bracket yang bisa dipakai buat naruh tas kayak gini nih. Tuh, kalau misalkan kalian tertarik, nanti akan diproduksi rencananya, tapi sekarang masih dalam tahap uji coba teman-teman. Estimasi kita sekarang menuju Bekasi karena nganterin penumpang kita yang satu ini. Lagi makan, dia lagi sim-sim sendiri. Oke, estimasi kita kalau jalan terus gaspol itu 4,5 jam, tapi pasti kita akan berhenti dan nyampe di Bekasi mungkin udah sore atau malam kayaknya deh. Gitu, dan aku dari Bekasi masih lanjut lagi ke Tangerang teman-teman. Kalau kita lewat Jonggol nggak nyampe puncak. Maunya lewat puncak atau lewat Jonggol? Lebih dekat ke Purwakarta sebenarnya, cuman lagi-lagi debunya nggak kuat apa. Ini adalah preview turun dari Ciwidey ke Soreang berarti di siang hari, tengah hari bolong nih, 12:31 kayak gini nih. Ini apa ya? Semalam kita nggak ngeliat ginian nih. Tadi subuh kita nggak ketemu ginian karena gelap jadi nggak kelihatan. Kalau nggak salah Gunung Kapur deh ini. Gini nih jalanannya nih, dengan komsir yang goyang-goyang. Tahu lah ya teman-teman, penyakit vario. Kalau dilepas tangan itu pasti stangnya jadi goyang-goyang. Aneh banget. Teman-teman, sekarang sudah sampai di Jalan Batu Jajar Soreang. Masih ada lumayan lah, masih ada view sawah sedikit. Masih dapat view sawah. Masih tidak seterik di atas. Lagi enak nih sekarang. Dan hawanya masih adem ya teman-teman. Entah karena ini belum musim hujan atau apa, tapi sekarang sih masih adem ya di sini. Nah, beda banget kan nih teman-teman kalau misalkan lagi jalan siang sama jalan malam. Enaknya jalan malam tuh itu masih ini ya, masih kosong gitu, sepi jalanannya. Jadi nggak begini nih kalau misalkan siang. Bukan masalah nggak bisa ngebut ya, tapi jujur aja pengendara itu punya preferensi cara berkendara yang berbeda-beda. Jadi kecepatannya nggak bisa disamain. Itu yang bikin jadi ya gini nih.
bukan hanya lain ya, tapi memang tiap orang punya preferensi berkendara masing-masing. Aku dan yang lainnya pun yang udah biasa touring pun punya preferensi berkendara yang berbeda-beda, belum tentu sama. Cara dia ambil ancang-ancang buat nyalip, cara dia narik gasnya gimana, sistem pengereman juga dia gimana. Kendaraan pun juga mempengaruhi cara berkendara tiap orang. Gitu teman-teman. Nih dia mau belok mana nih orang nih, ngesen kanan terus. Dia belok-belok. Salep kan nih, lambat banget, ngeri. Nggak boleh sebenarnya nyalip kayak gitu teman-teman ya. Lagi di belokan sebenarnya nggak boleh bermanuver. Waduh, ada yang ngeblong tuh, serem amat. Sebenarnya garis yang tidak putus ini teman-teman, sebenarnya ya itu tidak boleh untuk nyalip kendaraan nih sebenarnya ya, tapi kembali lagi tergantung situasi dan kondisi, bagaimana keadaan di lapangan itu bisa beda-beda. Yang jelas harus ada sense-nya, harus punya feeling dalam berkendara, itu penting banget teman-teman. Nah kalau putus-putus kayak gini nih, ini boleh nyalip nih kayak gini, sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Yang ini ternyata kencang juga di sini. Ya, hilang kesadaran dalam waktu 1 detik. Wah itu apa tuh, pabrik kah? Gede banget. Wih. Mengejutkan abang bubur. Oh iya dong, biarpun dia umurnya udah mendekati ajal ya, 13 tahun plus. Kerjaan. Iya, seekor anjing umurnya udah 13 tahun tuh udah tua. Sisanya udah bonus aja umurnya. Kalau dia sehat ya bisa lebih panjang. Kuncinya jangan sakit biar nggak repot. Nah tapi nggak tahu ya, aneh ya, di rumah tuh dia suka makanin daun singkong yang lagi ditanam gitu, dimakan sama dia. Dia makanin daun singkong, daun apa sih, kangkung. Di rumah nanam kangkung, itu daunnya dimakan-makanin tapi dikit. Iya kali ya. Jam 1:25 nih teman-teman. Di jalan, masih jalan nasional namanya ya, pada larang. Kayak gini nih pada larang nih. Wow. Seperti pernah teringat perjalanan ke Lembang nih teman-teman. Macetnya goks. Kenapa aku lewat sini? Karena aku memutuskan untuk mau lewat Jonggol teman-teman, mau via Jonggol pulangnya. Jadi harus bisa melewati panas terik dengan kemacetan yang sangat luar biasa ini.
Bisa yuk. Capek yang ngeres. Ntar udah semangat lagi, gas lagi. Ini rencana mau nyari makan siang, tapi tunggu dulu ya. Ini situasi dan kondisinya malesin banget dengan crowd yang seperti ini. Buat makan tuh kayaknya kurang mantep gitu. Wah, kacau triknya. Wah, ada lagi nih orang pada hobi lawan arus. Nah, ini di jalan ini nih banyak truk bawa sampah kayak gini nih. Nggak tahu kenapa ya, selalu ada nih. Kalau lagi kosong sampahnya ya terbang-terbang lah. Tuh ada lagi bawa sampah. Banyak banget di jalan ini nih. Berani banget ya kalau jalur daerah begini. Di sini aku sekali pernah hampir adu banteng sama apa ya, Avanza atau Xenia gitu. Jadi dia dari arah berlawanan ambil jalur kita gitu, ngebut. Kaget aku. Kenapa? Kayak Nah, di sini udah lumayan agak longgar nih ya. Cari makan yuk. Nasi Padang. Oh iya masih berdebu. Oh, banyak oleh-oleh juga di sini. Waduh, cumi-cumi. Waduh, cumi-cumi lewat. Langsung. Sur. Tuh. Oh, serem banget cumi-cumi langsung. Bau. Akhirnya lengang juga nih jalan. Posisi saat ini sudah masih atau sudah lewat ya Desa Citatah gitu teman-teman. Dan masih terus menurun kayak gini nih. Wah, baru dibilang lengang langsung rame. Sayo.
mau nggak mau nih nyalipnya dari bawah jalan. Set, set. Bau sampah lagi, oh my god. Ini truk depan ini bawa sampah dia. Wah, pegelnya. Kamu nggak pegel apa? Seriusan? Tahan badan di turunan terus, dan ngerem-ngerem. Waduh. Akhirnya lega lagi. Dan ini jembatannya ada banyak ranjau nih. Jangan terlalu ngebut di sini. Nah, jalanannya banyak tambelan-tambelan gitu. Apa bacaannya ini? Cianjur Jago, apakah ini perbatasan Cianjur dengan Bandung Barat? Au. Jangan mau disalip. Lah, dia ke kiri juga, kocak. Sudah nggak terlalu berdebu sih di sini. Pantatku tepos. Cari yang adem. Ada es kelapa juga nggak sih? Apa nih? Nah, itu ada es kelapa. Tapi nggak ada makanannya. Ini apa nih? Cuci steam ya, kejebak mulu kita. Kegocek. Bubur kali ya? Hah? Kenapa? Tutup. Ayo udah kita cari lagi. Padang kan adanya malah Padang. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk makan nasi Padang. Mie bakso? Nope. Batagor, iya ada Batagor. Apanya? Ya udahlah yang ada aja lah. Oke teman-teman, kita ngeres dulu nih. Ada Batagor. Buat yang penasaran sama setup Fatih, nih kayak gini setupnya nih. Nih, di sini ada ransel biasa, ransel harian, tas kecil di atasnya situ.
Ini bawa oleh-oleh. Dan biasanya selalu bawa gini nih. Tuh, makanan kucing nih. Terus boxnya pakai yang kecil, pakai E33 di sini. Aku rasa masih cukup sih. Untuk 2 orang trip pendek itu masih cukup sih. Nanti kalau kurang gedein takutnya malah kegedean. Jadi so far aku beraninya masih pakai E33, nyalinya belum siap pakai M43. Oke, itu dulu teman-teman. Aku makan dulu ya. Kita makan dulu nih teman-teman nih. Posisi di Cianjur, sekarang lagi ada Batagor. Ini langitnya lagi agak mendung. Kita nggak tahu bakalan tepat waktu apa nggak sampainya. Yang jelas kalau hujan pasti kita akan berhenti. Karena kalau boncengan itu aku masih belum berani untuk berkendara waktu hujan-hujan, masih belum berani. Oke ya, makasih. Mata istirahat, juga istirahat. Nah, sekarang jam 14 lewat, kayak jam 2 lewat teman-teman. Kalau gaspol tanpa hujan kita 3 jam lagi akan nyampe di Bekasi. Tapi nggak mungkin kita akan istirahat. Belum sampai Bekasi pasti akan istirahat. Oke teman-teman, kita habis ngeres makan. Nah saat ini kita masih mau ngeres, aka ada yang harus sholat dulu teman-teman. Dan aku juga mau pipis. Nah di warung makannya tadi itu nggak ada toiletnya. Kalau ada pun toilet rumah kan gak enak ya makanya. Jadi kita cari tempat lagi teman-teman. Dan aku belum beli minuman dingin, minuman manis yang dingin. Kayaknya aku harus beli itu juga biar stay awake di jalan. Sambil nyari masjid juga nih teman-teman. Aduh. Kita santai dulu. Jadi kita sebenarnya nih baru lepas dari Cipatat, berarti harusnya baru banget masuk Cianjur nih. Selepas Cipatat baru masuk Cianjur. Tadi belum lama ngelewat perlintasan kereta api. Dan disambut sama cuaca yang mendung. Infonya di Bekasi udah hujan nih. Deres katanya. Sini pun udah mulai gelap dan agak-agak adem-adem gimana hawanya. Dan mau nggak mau kalau misalkan hujan kita ngalah, kita minggir dulu aja. Estimasi perjalanan menurut Maps 2 jam 40-an menit kalau gaspol. Dan tentunya kita masih akan berhenti lagi teman-teman. Silahkan menikmati Jalan Nasional 3 di Cianjur. Ini view hari Senin jam 3 sore. Kayak gini nih viewnya nih. Lengang-lengang gimana gitu. Nggak tahu ntar jam 5 di jalan kita akan kena macet apa enggak. Jam 5 kan orang-orang pulang kerja ya. Jalannya enak banget yang sebelah kiri. Goyang.
Ini nggak tahu nih apa aku doang atau teman-teman juga nih. Kalau udah mulai mendung-mendung gini, badan tuh langsung kayak kesuges gitu. Kayak seolah-olah kena rintikan air hujan. Suka kayak gitu tuh. Kayak sekarang rasanya kayak kena air hujan nih, kayak rintik-rintik gitu, tapi kayak jarang-jarang gitu kenanya. Oke, ada ambulan nih teman-teman. Kita kasih jalan dulu ambulan. Oh, masih jauh. Oke. Oke. 3,6 km lagi kita masuk ke Jalan Raya Cibogo. Dan akhirnya kita sudah sampai di jalur Jonggol, EKS sekarang masih di Cikalong. Cikalong apa tadi? Kulon, Wetan. Nah, gitu dah. Sekarang di Cikalong. Jalannya agak bumpy ya teman-teman di sini ya. Terlihat mulus, tapi setelah lewat bergejolak. Tadi habis berhenti melipir di masjid, aku numpang pipis juga. Dan sebenarnya di sini ada ini nggak sih? Ada Indomaret ya? Ini kali keduanya aku lewat jalur Jonggol, Cikalong. Kali keduanya aku lewat sini teman-teman. Dan aku nggak nyangka ternyata sekarang ini sih dibilang enak ya. Enak sih sebenarnya, udah enak ya teman-teman. Daripada dulu tuh maksudnya udah lebih dari 10 tahun lalu ya. Itu nggak enak di sini. Jalannya hancur. Dan aku juga lupa nih akan berapa lama menempuh perjalanan dengan jalan seperti ini. Ya ilah. Jauh mata memandang tidak ada pertanda Indomaret ya. Ya, dia belok. Oh my god. Berapa lama lagi kita sama truk ini? Platnya sih B ya, cuman diumpetin. Oke teman-teman, kita nyari tempat buat break dulu, nyurin kaki. Aku nih udah tua. Jangan memaksakan fisik, lebih baik istirahat saja. Oke, kita gas lagi.
Sip, kita lanjut lagi teman-teman. Kita baru aja ngeres lagi tuh di warung kopi Teh Desi. Habis ngeres lagi, nggak apa-apa. Mari Pak. Sip. Estimasi menurut Google Maps itu sekitar 2 jam 6 menit. Tapi barusan tadi ada pemberitahuan penutupan jalan, semoga pas kita lewat udah beres masalahnya. Ini belum jonggol yang sebenarnya teman-teman ya. Jalur jonggol memang lewat sini benar, tapi belum sampai di jonggol yang sebenarnya teman-teman. Dan ada revisi mengenai komstir nih, karena komstir agak goyang. Kita harus ganti, atau ada yang punya tips boleh sih komen kenapa bisa sampai goyang komstirnya. Waduh, ini hati-hati nih, kalau nggak kuat bisa mundur. Jadi kalau ini lepas tangan ya, dia nggak mau jalan lurus gitu teman-teman. Dan tidak sedikit yang ngalamin komstir vario aneh-aneh tuh, nggak sedikit. So far aku belum menemukan solusinya. Apakah memang bawaannya begitu, ataukah dengan ganti komstir akan sembuh tapi akan kumat lagi, atau ada merek-merek komstir tertentu yang bisa direkomendasikan, barangkali akan menjadi awet. Wih, cakep ya pemandangannya. Wih. Sedang membayangkan kalau lewat sini malam-malam. Kayaknya akan seru nih. Apa? Jam segini ngaji? Ngaji tuh biasanya sore ya? Waduh, antrian transformer. Takut mau nyalip, aku takut. Iya. Permisi. Wah. Dan jalannya tuh gini. Ngomongnya belibet. Dan teman-teman, jalannya tuh campur antara aspal sama beton. Nih, ini lagi dapat yang beton. Memang agak keriting. Tapi tadi dapat yang aspal. Yang aspal sih masih tergolong enak ya. Nih, balik lagi ke aspal nih. Cenderung lebih empuk teman-teman kalau di aspal tuh. Gripnya juga harusnya lebih dapat ya kalau di aspal. Tapi kalau hujan harap hati-hati nih, karena memang jalannya nih menanjak dan menurun gitu ya. Kontur jalannya agak-agak perlu diwaspadai nih. Dan ada apa nih, noda-noda gini nih, kayak bekas tanah gitu. Kalau kena hujan nanti jadi tanah liat gitu, malesin tuh.
mau sehebat apa ban motor kamu ya, kalau jalan kayak gini ya jangan terlalu memaksakan lah. Lebih baik kita main aman aja, nggak usah kebut-kebutan, nggak usah cornering di sini. Saran pribadi ya, terutama buat yang pemula seperti aku nih, masih pemula jalan-jalan jauh, nikmatin aja. Kita kan bukan akamsi nih, kecuali akamsi ya. Kita kan bukan akamsi, aku bukan akamsi nih, nggak begitu tahu nanti di depan ada lubang atau ada apa, belum kebaca. Nikmatin aja lah, nyantai. Ini ibu-ibu kenapa di tengah ini ya? Oh jelek jalannya. Oh ini akamsi lebih paham akamsi. Oh terkena tinta cumi. Bau. Terkena tinta cumi kita. Dan kalau pakai masker atau pakai buff, itu baunya akan ketahan di masker tuh. Di buff juga baunya akan ketahan. Pelan, woi berpasir nih. Berpasir. Serem. Ada kerikil kecil-kecil gitu. Nah begini teman-teman kurang lebih setelah sampai di peradaban. Sekarang jam berapa nih? Jam 5:16. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Masih di Jonggol dengan ditemani cahaya senja. Ih serem banget dia nyalip, ada motor sekecil itu. Ih serem banget sumpah. Ugal. Lah ini rapi juga nih, tanahnya dibikin kayak piramid. Baru sadar. Aduh, jalan raya Jonggol nih. Ini baru the real Jonggol. Aduh. Ya. Aspalnya sih sebenarnya ini ya teman-teman ya, aspalnya sih bagus ya. Di sini tuh bagus. Sayangnya aja ada kayak bekas apa ya, lintasan roda truk gitu. Jadi agak gimana, cekung ke dalam gitu. Kalau orang-orang bilang jeglong gitu ya, jeglong ke bawah. Agak jeglong gitu tuh. Nah, dua sisi ban itu meninggalkan jejak jeglong kanan kiri. Jadi bagian sisi tengahnya agak tinggi. Nah, itu yang agak bahaya tuh. Tuh, kelihatan kan? Kayak udah ada cetakan jalurnya gitu. Ada jeglongan ya. Dia nggak mau kasih jalan. Oke. Tuh kayak gitu tuh. Ada jeglongannya. Itu yang bikin gak enak tuh buat manuver. Tuh set gelapnya. Harusnya Bekasi udah reda ya hujannya ya. Udah. Oke. Berarti aku tidak perlu pakai jas hujan saat pulang nanti. Dadah meong.
Udah ada meong. Ini kita habis makan di nasi uduk, pecel lele, soto Betawi. Yang dimakan cuman pecel ayam. Nggak ada semua tulisannya. Menurut maps kita disuruh belok ke kiri. Ya, belum dikancingin lagi bajunya. Berhenti dulu deh ngancingin. Ini kah? Oh bukan. Mana jalannya? Iya lewat gang. Wih, kita explore gang baru nih. Ada perumahan-perumahan. Duh, jadi ngerasa tidak enak mengganggu ketentraman warga. Apa tuh? Wih, gelap sekali teman-teman. Wih, gelap banget ini. Ini sih kosong banget. Kosong sekosong-kosongnya ini. Ada kendaraan, Neng. Ini sih, Pak. Cuma Akamsi. Lalu mobil ini. Nggak bisa. Ya harus ngalah, melipir-melipir gitu. Masuk-masuk kebun. Yang mana? Oh, tapi setengah jam lebih sih, bukan kayaknya deh. Ih, mantepnya. Untung di sini nggak hujan sekarang. Enak tapi adem. Ada Akamsi mau lewat. Kita nebeng sama Akamsi aja. Sok, silakan Akamsi. Bukan, dia plat F. Another creepy route. Indomaret Fresh. Ini di Grand Wisata Bekasi. Ntar nganterin penumpang kita satu dulu. Di mana puternya? Nganterin penumpang kita ini. Dan kita masih melewati Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Barat, dan kita nyampe di Ciledug. Gitu teman-teman. Jam 22:20. Kita sudah masuk Jakarta nih teman-teman. Kita sudah melewati Bekasi. Masih menuju ke Tangerang nih. Wow. Bensin sekarang menunjukkan sorry. Oh, bensin pukul sih. 5,6. 5,6 ya. 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 5,6
bensin kita tinggal sisa setengah, EKE 4 bar 5 bar lah, pindah-pindah. Tadi 4 bar, setengah tangki lah. Rencana sih mau ngisi bensin di tempat berangkat ngisi ya, biar tahu konsumsi bahan bakarnya PP. Dan sekali lagi di note, kalau misalkan ada Shell yang V-Power Nitro, aku pasti ngisi itu. Dan kalau misalkan adanya Pertamina, aku ngisinya turbo. Dan disclaimer aja teman-teman ya, bukan karena keperluan CC atau apa. Sekali lagi aku ingetin, motor ini standar, si Fatih ini standar. Yang dirubah itu, kalau dirubah berarti nggak standar ya. Overall standar. Yang dirubah tuh hal-hal receh, hal-hal sepele. Dan sebenarnya pun nggak dirubah pun nggak masalah ya. Rollernya untuk standaran KZR, setahu aku bawaan pabriknya itu 18 gram. Aku rubah menjadi vario yang berikutnya teman-teman. Vario yang berikutnya itu 15 gram. Aku pakai 15 gram. Jadi vario angkatannya setelah KZR itu 15 gram. Aku pakai yang itu karena 18 gram menurut aku terlalu berat ya. Dikurangin sedikit ya nggak terlalu signifikan sih rasanya. Tapi oke, udah nyaman dipakai. Itu yang dirubah. Kemudian businya ganti menjadi busi racing BRT. Nggak perlu amat sebenarnya, nggak perlu amat. Terus sama ganti coil atau apa sebutannya? Iya, coil yang kayak tabung itu. Coil ganti BRT dengan cop businya Daytona. Itu aja sih yang diganti untuk motor ini. Itu FYI aja ya, FYI aja. Jadi masih berani bawa ke Ciwidey, masih kuat-kuat aja. So far aku belum membutuhkan power yang lebih dari sekarang ini ya, spek standar ini ya. So far aku masih belum membutuhkan, karena mungkin medan yang kulewatin nggak sesulit itu ya. Masih aman-aman aja. Nanjak pun nggak pernah sampai sekarang ini ya, belum pernah ngerasain loss power. Jadi masih ngisi-ngisi aja gitu, biarpun ya nggak bisa jengat-jengat, tapi menurut aku udah cukup ya. Yang susah palingan kalau mau nyalip truk panjang, tapi kembali lagi tergantung cara bawanya. Aku cara bawanya ya santai-santai aja gitu. Kalau mau nyalip ya ambil ancang-ancang, kalau memungkinkan nyalip, kalau tidak memungkinkan ya aku nggak perlu nyalip. Masuk di Jaksel berarti ini ya, Jaksel. Ini jalan Gatot Subroto setahu aku. Nah, karena pom bensin yang tempat mau aku ngisi itu tutup, aku mau coba ke pom bensin Shell yang harusnya dia buka 24 jam ya. Terakhir aku tahu dia buka 24 jam. Gitu teman-teman. Di sebelah kanan kita ada halte Tegal Mampang yang dulu disebutnya halte Tendean, dan sempat kebakaran juga ya. Ini halte ini sempat kebakaran teman-teman. Aku biasa naik bus itu untuk pulang pergi kerja. Oke, kayaknya agak macet. Kita lanjut dulu teman-teman ya, sampai nanti dekat pom bensin mungkin aku akan record lagi. Kita sudah melewati Cipulir teman-teman, masih di bawah jalur Transjakarta. Ini ke arah Ciledug. Pasti yang orang-orang Ciledug pasti pada tahu jalur Transjakarta ini ya. Orang-orang bilangnya jalur langit. Nah, aku mau coba ngisi diesel yang di sini karena menurut
pertimbanganku jaraknya ini tidak terlalu jauh dari SPBU yang sebelumnya aku ngisi. Oke, kita isi full tank lagi di sini. Power nitronya ada? Itu di full aja, full. Oke, ini setup aku sendiri. Kayak gini, Fatih. Nah, kemarin baut itu sempat hilang tuh aku. Sekarang masih aman. Udah nggak bawa oleh-oleh lagi karena itu bukan punyaku. Setupnya gini nih. Ini tas ransel biasa. Ini tas waistbag. Di sini masih bisa diisi lagi di boxnya. Tapi aku sekarang isinya cuman pakaian dan nggak nyampe setengah dari boxnya itu sendiri. Kayaknya kita harus nge-review summary-nya deh. Oke, dari berangkat ya teman-teman. Jadi aku tuh dari daerah Cilduk. Aku berangkat dari daerah Cilduk. Itu Tangkot perbatasan sama Jaksel atau Jakbar. Itu dua-duanya dekat ya. Ngisi berangkat itu full tank di gimana tadi, di Joglo, di pos Pangumben. Itu diisi full pakai V Power Nitro, kemudian gaspol sampai Ciwidey, sampai SPBU apa namanya, Malayang ya, sampai di Ciwidey, SPBU di Ciwidey itu ngisi Pertamax turbo 58 kalau nggak salah ingat, 58.000 itu full tank. Kemudian balik ke arah Pasir Jambu, dimana aku nginep di Pasir Jambu. Sempat cari-cari makan dulu, keluar pakai Fatih, naik Fatih ini, dan sampai dengan balik lagi ke, sekarang masih di Jaksel sebenarnya ya, tapi udah mendekat ke Ciledug karena tol ini nih sebelah kananku ini yang arah baliknya tuh keluarnya disebutnya keluar pintu tol Ciledug. Jadi anggaplah udah deket Ciledug ya teman-teman. Dari sini tempatku, rumahku udah nggak terlalu jauh lagi, mungkin sekitar 20 menit kurang lebih ya. Dan berangkat ke Ciwidey 2 orang itu konsumsi bahan bakar untuk 2 orang ya, yang beratnya kalau di total sekitar 110 plus ditambah barang juga, box penuh, bagasi penuh, tas ransel juga penuh, ditaruh di deck di bawah. Kemudian spek standaran tadi udah disebutin, speknya standar. Aduh, ini berisik bener nih motor. Spek standar. Ayolah, kalau mau ngebut duluan sana, berisik banget sumpah. Bro, ngebut aja sana bro, sumpah berisik bener. Jangan ngekor lah. Anjay, dia nggak punya lampu, pantesan ngekor. Kocak nih orang. Oke, tadi sampai mana kita? Berangkat 2 orang. Checkpoint dari Ciledug itu di Bekasi dulu untuk jemput penumpang. Berangkatnya via Purwakarta. Kemudian pulangnya via Jonggol. So far konsumsi bahan bakarnya kurang lebih berapa ya? Habis berapa liter ya? Kalau ini full tanknya 5 liter, mungkin menghabiskan bensin 8 liter atau 7 liter mungkin ya, perkiraan, tapi ya itu tidak fix karena aku sendiri nggak ngitung, males aku ngitung. Di Ciwidey sendiri untuk penginapannya sebenarnya ada tempat yang tidak terdapat di Traveloka, dan tidak sedikit ya yang kayak gitu ya.
Ternyata kalau mau dadakan pun, selama itu bukan lagi peak season, should be aman-aman aja. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe kalau kamu suka sama konten ini. Dan silakan kalau mau ngasih masukan-masukan ke aku untuk entah mau perjalanan kemana, as long as itu nggak jauh-jauh amat ya. Mungkin aku masih menyempatkan waktu dan lihat kondisi cuti aku juga. Aku beraninya deket-deket karena misalkan deket ya, ambil cuti hari Jumat atau hari Senin, Sabtu minggunya kan libur. Nah itu berangkat tuh, dihabisin tuh full harinya dipakai. Segitu dulu teman-teman, kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye semuanya, see you on the next video.